Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Aisyah Putri, nomor BP 1910112630033 dari kelas SCM IF1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang dua hal, yaitu Supply Chain Management atau SCM dan Customer Relationship Management atau CRM. Yang pertama, Supply Chain Management. Dalam industri manufaktur, kegiatan utamanya adalah mengoperasikan berbagai bahan mentah serta bahan-bahan pendukung lainnya menjadi barang jadi dan mendistribusikannya kepada pelanggan, sehingga supply chain telah terbentuk. Namun, bagi perusahaan manufaktur, kegiatan supply chain perlu berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga diperlukannya sebuah manajemen yang profesional dalam pelaksanaannya. Manajemen tersebut biasa dikenal dengan manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Sehingga dapat didefinisikan supply chain management merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengelolaan informasi mulai dari pelanggan hingga pemasok. Tujuan supply chain management yaitu: pertama, penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua, meningkatkan segala hasil dari semua supply chain. Yang ketiga, mengurangi waktu. Yang keempat, memuaskan kegiatan perencanaan dan distribusi. Dan yang kelima, mengurangi biaya. Adapun fungsi dari supply chain management adalah fungsi fisik, yang berupa mengubah bahan baku menjadi bahan jadi untuk keperluan konsumen. Yang kedua, berkaitan dengan berbagai macam biaya fisik seperti biaya pembelian bahan baku, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan sebagainya. Yang ketiga, berfungsi sebagai mediasi pasar, di mana menghubungkan perusahaan dan distributor yang mendistribusikan produk. Yang keempat, memastikan dan mengatur pembiayaan terkait survei pasar, perencanaan produk, dan biaya lainnya di luar pembiayaan fisik. Adapun beberapa proses manajemen rantai pasokan yaitu: yang pertama, pelanggan. Sebagian besar bisnis atau industri manufaktur, pelanggan merupakan mata rantai pertama yang memberikan pesanan kepada perusahaan, terutama perusahaan tersebut berorientasi original equipment manufacturer. Yang kedua, perencanaan atau planning. Setelah pesanan dibuat oleh pelanggan, pihak departemen perencanaan akan mempersiapkan perencanaan produksi untuk bisa memproduksi produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Yang ketiga, pembelian atau purchasing, di mana purchasing department akan melakukan pemesanan bahan mentah dan bahan pendukung lainnya. Yang keempat, inventory. Bahan mentah dan bahan pendukung tersebut akan diterima oleh pabrik. Setelah itu, akan diperiksa kualitas dan ketetapan jumlahnya. Barulah disimpan di dalam gudang untuk memenuhi kebutuhan produksi. Yang kelima, produksi. Bagian produksi akan menggunakan bahan mentah dan selain itu akan menggunakan bahan pendukung. Barulah kegiatan produksi dapat dilakukan untuk bisa menghasilkan suatu barang jadi yang dibutuhkan oleh pelanggan. Barang jadi tersebut akan dimasukkan ke dalam gudang untuk dikirim ke pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang keenam, pengiriman. Tahap ini merupakan bagian akhir dari manajemen rantai pasokan. Pada tahap ini, produk yang disimpan di gudang akan dikirim kepada customer sesuai tanggal pengiriman yang diminta. Kurir akan memastikan bahwa produk setelah sampai ke konsumen sesuai dengan permintaan konsumen. Strategi dalam supply chain management. Pertama, membangun hubungan dengan pemasok. Tidak hanya pelanggan, pemasok merupakan bagian mata rantai yang penting dalam manajemen rantai pasokan. Hubungan mitra yang baik bisa menjamin kesuksesan mata rantai yang lain. Salah satu cara yang digunakannya yaitu dengan tidak memilih terlalu banyak pemasok, lalu memfokuskan kepada pemasok yang memiliki keunggulan sehingga perusahaan tidak merugi. Dan kedua, dengan memfokuskan peningkatan pelayanan dan kepuasan pelanggan,
Kepuasan adalah hal yang harus diperhatikan ketika berhubungan dengan pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, maka besar kemungkinan pelanggan akan melakukan pemesanan kembali kepada perusahaan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan tentang Customer Relation Management atau CRM. CRM adalah sebuah pendekatan atau sistem yang mengelola hubungan antara pihak perusahaan dengan pelanggan pada level bisnis sehingga dapat memaksimalkan komunikasi dan pemasaran melalui kontak dari user yang berbeda. Pendekatan jenis ini dapat memungkinkan untuk mempertahankan pelanggan dan memberikan nilai tambah kepada customer tersebut. CRM tersendiri mengombinasikan kebijakan, proses, dan strategi dalam satu kesatuan yang diimplementasikan dalam sebuah perusahaan. Adapun tujuan CRM yaitu pertama, untuk meningkatkan keuntungan bagi sebuah perusahaan melalui terjalinnya hubungan yang baik antar perusahaan dengan pihak pelanggan. Yang kedua, menyediakan informasi yang lengkap mengenai data pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antar pihak perusahaan dengan pelanggan melalui penjualan secara upselling dan downselling, cross-selling. 3. Menggunakan informasi yang telah terintegrasi sehingga menghasilkan sistem pelayanan yang memuaskan. Dan keempat, menghasilkan konsistensi dalam pembuatan produk penyaluran jawaban kepada pelanggan. Fungsi dari CRM yaitu pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. Yang kedua, mengusung falsafah customer oriented. Yang ketiga, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Yang keempat, membangun proses dari ujung ke ujung dalam melayani pelanggan. Yang kelima, menyediakan hubungan antar pelanggan yang sempurna. Yang keenam, melayani keluhan pelanggan. Yang ketujuh, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Dan terakhir, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan bagi pelanggan. Adapun komponen dari CRM yaitu pertama, manajemen. Terkait dengan komponen manajemen, berfokus pada sistem pengelolaan dan peningkatan hubungan dengan pelanggan. Nantinya akan berdampak pada kemajuan perusahaan dalam meningkatkan pengembangan dari segi keunggulan dan kompetitif. Yang kedua, hubungan. Komponen yang berikutnya yaitu hubungan, di mana suatu perusahaan tentunya membutuhkan suatu komunikasi secara dua arah tujuannya untuk memberikan kepuasan kepada customer dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, pelanggan. Untuk komponen pelanggan merupakan orang yang akan, sedang, dan pernah menggunakan jasa sebuah perusahaan, baik itu dalam proses melihat, melakukan transaksi, maupun perbaikan. Adapun tahapan dalam Customer Relationship Management yaitu pertama, memperoleh pelanggan yang baru. Untuk dapat memperoleh pelanggan yang baru, perusahaan harus memastikan untuk memberikan kenyamanan dari sisi pelayanan kepada pelanggan saat membeli dan menggunakan produk. Perusahaan juga dapat mempromosikan produk dengan memberikan kesan pertama yang baik kepada pelanggan. Yang kedua, menambah nilai pelanggan. Terdapat dua cara meningkatkan hubungan dalam pelanggan, yaitu dengan upselling dan cross-selling. Untuk upselling sendiri yaitu menawarkan produk yang sama akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Sedangkan cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah ada. Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan harus memberikan pelayanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat dan juga dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan. Perusahaan juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapat ataupun masukan dari pelanggan. Dengan begitu, pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem layanan dan fitur aplikasi yang dimiliki. Antara SCM dan CRM memiliki persamaan, yaitu sama-sama berfungsi untuk menunjang kebutuhan di divisi marketing, layanan pelanggan, dan penjualan. Apabila digunakan secara maksimal, maka keduanya akan bermanfaat untuk mengoptimalkan produktivitas perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, ada perbedaan antara SCM dan CRM.
yaitu yang pertama, jika ditinjau dari fungsi utamanya, maka CRM memiliki tugas utama untuk memastikan segala interaksi perusahaan dengan pelanggan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang berupa peningkatan loyalitas pelanggan, sedangkan SCM tidak memiliki data tersebut, melainkan lebih ke bagian produksi yang mana memastikan setiap bahan baku telah tersedia dengan kondisi yang sesuai. Yang kedua, ditinjau dari waktu pelaksananya, maka SCM akan bekerja sebelum produk dirilis ke pasar, sedangkan CRM akan mengawasi hasil kepuasan pelanggan setelah produk dirilis. Yang ketiga, SCM akan memutus sebagian relasi dengan vendor dan supplier produk, sedangkan CRM akan mengurus relasi antara perusahaan dengan pelanggan secara langsung melalui data-data yang akurat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.